Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah ulul albab, senang sekali hari ini saya Nuriani Kaunar SPI MSI dapat menyapa Anda dalam rubrik Suara Pakar untuk Perubahan. Dan senang sekali hari ini kita dapat berjumpa dengan Ibu Dr. Erna Resliana M. Saleh STP MSI. Beliau adalah seorang dosen di sebuah PT di Maluku Utara dan beliau juga banyak melakukan penelitian pangan dan pengolahannya di wilayah Maluku Utara. Sebelum itu saya menyapa Ibu Dr. Erna Rusliana M.S. Saleh, STP MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, bikhair. Nah, berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, di mana daerah Maluku Utara adalah salah satu daerah yang kaya akan rempah-rempah, ikan dan hasil tambang yang berlimpah, tapi tingkat kemiskinannya meningkat. Bagaimana tanggapan Ibu tentang pertumbuhan ekonomi, yaitu fakta yang ada di wilayah Maluku Utara? Iya, baik. Jadi memang kalau dikatakan Maluku Utara tumbuh, itu didukung oleh data BPS ya pada triwulan kedua di tahun 2023 bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara itu sekitar 23,86% ya, dan ini kalau dibandingkan dengan pertumbuhan nasional ini hampir 5 kali lipat ya. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara itu hampir 5 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional. Dan di sisi lain gitu ya, ada juga capaian dari sisi indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan di Maluku Utara itu ternyata dari 3 kali survei di tahun 2014, 2017 dan tahun 2021 pun menunjukkan bahwa indeks kebahagiaan Maluku Utara itu menduduki tingkat tertinggi di Indonesia gitu ya. Apakah dua data ini menunjukkan Maluku Utara itu baik-baik saja? Ya, ternyata Gubernur Maluku Utara sendiri, Pak Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut ternyata mengandung ketimpangan, ya. Dan ketimpangan itu karena apa gitu ya. Yang jelas bisa tinggi itu karena didukung oleh sektor pertambangan yang memang cenderung eksklusif di Maluku Utara ini. Dan timpangnya itu tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Yani ya, bahwa di dua wilayah yang angka IUP-nya itu paling tinggi ya, jadi banyak usaha pertambangan, yaitu Halmahera Tengah dan Halmahera Timur itu ternyata memiliki tingkat kemiskinan yang juga tinggi, bahkan tertinggi di Maluku Utara itu. Jadi agak ironis juga ya begitu. Jadi Halmahera Tengah dan Halmahera Timur itu menduduki tingkat kemiskinan sekitar 13,14%, itu wilayah Halmahera Timur, sementara Halmahera Tengah itu 12%. Ini data awal tahun 2023 gitu. Dan ini sebenarnya angka yang jauh sekali di atas rata-rata angka kemiskinan provinsi ya, yaitu sekitar 6,46%. Ini kan tentu sangat kontradiktif ya dengan data sebelumnya yang pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tinggi, kemudian indeks kebahagiaan yang tertinggi bahkan ya di Indonesia. Kalau menurut Wakil Bupati Halmahera Timur sendiri, Bapak Anjas Taher, beliau memang mengakui bahwa pertumbuhan Maluku Utara yang tinggi tersebut tidak memberi dampak
optimal kepada daerahnya dia di Halmahera Timur. Memang hampir setengah PDRB Halmahera Timur itu didukung oleh sektor pertambangan dan pengolahan. Tetapi pertumbuhan ekonomi masyarakat asli yang itu menjadi pendapatan masyarakat asli dari perikanan dan pertanian justru mengalami penurunan, ya, mengalami penurunan. Kenapa bisa mengalami penurunan? Hal ini karena memang ketika tambang itu masuk menimbulkan kenaikan harga yang cukup signifikan di wilayah-wilayah itu, gitu. Sementara dari sisi pendapatan untuk masyarakat asli di sana yang mereka mengandalkan dari pertanian dan perikanan itu, mereka justru mengalami penurunan karena lahannya berkurang, produktivitasnya pun berkurang. Begitu juga dengan perikanannya yang karena mengalami pencemaran, akhirnya mengalami penurunan produksi juga, gitu ya. Apakah tidak ada upaya dari pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi tersebut? Sebenarnya ada, dan itu disampaikan oleh Sekretaris Komisi 3 DPRD Halmahera Tengah, Bapak Muladi Kilkoda. Beliau menyampaikan bahwa pemerintah itu sudah melakukan aktivitas pengembangan dari pertanian dan perikanan, namun hal itu dirasa seakan-akan percuma, gitu. Kenapa percuma? Karena lingkungan yang menjadi tulang punggung bagi sektor pertanian dan perikanan itu mengalami kerusakan, Di antaranya itu di Sungai Sagea yang beberapa waktu terakhir viral demonstrasi dari mahasiswa, ya, terhadap sungai itu. Kenapa mereka mendemonstrasi? Karena sungai itu ternyata mengalami kerusakan, ya, dan itu indikasinya terlihat dari warna sungai yang awalnya berwarna jernih, ya, berubah menjadi oranye kecoklatan. Nah, dan ini kan indikasi bahwa ada pencemaran, ya, di wilayah sekitar sungai tersebut. Padahal sungai itu adalah salah satu sumber mata air bagi wilayah sekitarnya, termasuk tentu dia mendukung pertaniannya, ya. Dan ini sungai itu berada di wilayah wisata Boki Maruru, gitu. Selain itu ada faktor lain juga yang cukup menjadikan permasalahan sehingga pertumbuhan ekonomi itu ternyata tidak berimpak kepada masyarakat sekitar. Itu adanya pertambahan jumlah penduduk, gitu ya. Adanya pertambahan jumlah penduduk itu menimbulkan konflik sosial juga di tengah-tengah masyarakat sekitar tambang, gitu ya. Pada tahun 2017 jumlah penduduk di Halmahera Tengah itu baru sekitar 50.164 jiwa. Tapi ketika tambang itu masuk, nah maka pada tahun 2022 penduduk di Halmahera Tengah itu sudah menjadi 59.096 jiwa, dan ini pertumbuhan yang meningkat pesat, gitu, ya. Nah, oleh karena itu ada data yang menunjukkan bahwa indeks ketahanan pangan di Maluku Utara itu ternyata mengindikasikan ada masalah, gitu ya, di Maluku Utara itu, yaitu indeks ketahanan pangannya ternyata mengalami penurunan. Di tahun 2022 itu indeks ketahanan pangan itu 58,39%, dan itu menduduki peringkat 32 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Artinya Maluku Utara itu memiliki indeks ketahanan pangan yang terendah, bisa dikatakan begitu. Jadi itu faktanya yang menunjukkan bahwa Maluku Utara ini pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi sisi lain kemiskinannya tinggi, gitu, dan permasalahan-permasalahan lainnya pun tinggi, ya, gitu. Dan menjadi suatu refleksi, ya, penting bagi Maluku Utara yang menginjak di usia 24 tahun pada 12 Oktober 2023.